Oke, masuk Mi. Jam berapa di sana, Mi? Jam 12. Jam 12. Kosong kosong. Selamat datang yang bergabung. Jangan sok manis, please. Temenmu tuh, Mi. Zulharman sih. Hmm, Mesti. Well, welcome to the K. Saya harus bilang kayak gitu, Mi. Kayak gitu ya. Because it lasts only about 20 minutes. Kita bikin 20 menit aja ya. So we do hope that it's going to be a really nice sharing. And we begin by having an introduction. Dari lo dulu kayaknya, Mi. Baru nanti aku ya. Atau aku dulu baru lo biasanya. ya enggak ya, ya miss dulu lah. Aku dulu ya. Halo teman-teman, it's me Kartika from Kampung Inggris. Dulu kita pernah tergabung dalam sebuah tim di The Key. Dan ini kebetulan kita juga live bareng sama The Key Kampung Inggris. And we do hope that we're going to have a special and nice sharing today. Jadi nanti kita coba share langsung dari awardee-nya Asik. Kebetulan sekarang lagi working also in Polandia. So we do hope it would be a really nice, nice experience ya. Poland ya. Terus abis itu apa lagi? Nama saya Kartika, kayaknya itu aja. Kalau dari kamu aja deh Mi, kenalan. Aku nggak pinter kalau untuk kenalan Mi. Halo, assalamualaikum buat semuanya. Terima kasih udah mau hadir dan join atau dengar percakapan ini. Namaku Hilmi. Dulu aku kuliah di Italia dan Polandia, ikut program Erasmus. Dan alhamdulillah udah lulus tahun lalu dan sekarang kerja di Polandia. Jadi ya, sekarang aktivitasnya ya kerja di kamar kayak gini aja sih, gitu. Hmm. Karena biasanya teman-teman kita kan kemarin ceritanya mau sharing ya tentang Erasmus Mundus ya. Kita sharingnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris enaknya? Bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris aja? Bahasa Indonesia lah. Gabung lah ya. Oke deh bahasa Indonesia. So di sini we're going to share about bagaimana preparationmu dulu terus selama gabung di Erasmus Mundus sama bagaimana sampai kamu bisa kerja di UK. Kayaknya itu sebuah mimpi yang kebanyakan di antara kita kepengen gitu ya. Nah, what about the preparation for the very first time? Atau mungkin sesuatu yang lo pertimbangkan untuk pertama kali dulu? Persiapan apa ini? Persiapan mulai dari sebelum keberangkatan karena bagaimanapun juga teman-teman di sini pasti lagi mempersiapkan mulai dari bahasa Inggrisnya mungkin atau sesuatu hal-hal yang lain yang mengenai administrasi biasanya itu kan sedikit perlu sangat dipertimbangkan sekali. Dan menurut lo kira-kira apa yang sangat perlu diperhatikan sebelum kita kira-kira bisa dibilang qualified atau meet all the requirements gitu? Kalau cerita awal dulu sih persiapan ya pasti bahasa sih pertama. Bahasa terus yang kedua ini sih apa ya? Perbaiki diri sih atau perbaiki CV gitu. Upgrade lah dirinya misalkan yang nggak pernah yang kerjanya cuma kuliah doang misalkan sekali ikut kegiatan sosial atau kegiatan komunitas mungkin atau kegiatan relawan yang lain. Terus yang dulu yang nggak pernah ngapa-ngapain, mungkin ikut komunitas penelitian apa gitu. Itu sih kalau persiapan awal dulu. Terus kalau lebih ke sini-sini mendekati beasiswa itu lebih ke persiapan dokumen sih. Itu aja sih. Sama harus memperhatikan ininya kriteria beasiswanya itu aja. Dan kalau saya bilang kayak gini gimana? Bagaimanapun juga belajar bahasa Inggris itu bukan hanya untuk skillnya saja. Kalau untuk persiapan skala profesional di mana untuk sekolah atau mungkin untuk kuliah ya. Berarti kan apa yang ditulis dan apa yang dibicarakan kan perlu dipertimbangkan juga. Kalau untuk poin-poin kayak gitu dulu, itu merupakan poin yang cukup penting atau gimana kira-kira responmu, Mi? Kalau itu sih nggak jadi masalah sih. Yang penting itu kalau kalau kita bicara waktu ya, yang terpenting itu kita dapat ininya dulu sih, dapat sertifikatnya dulu sih, sertifikat bahasanya dulu.
Untuk nanti bisa Hmm. survive-nya di negara yang kita tuju itu pun itu masalah nanti aja sih. Misalkan Hmm. nih, aku dulu di Italia, aku pun dulu saat datang ke Italia pun nggak ada pengetahuan bahasa Italia gitu loh. Toh aku juga di Hmm. sana selama setahun juga bisa ngomong gitu loh. Jadi Terus ya pas waktu kamu di menyesuaikan. pas lo Kenapa? kamu pas kamu di Italia itu komunikasi di kampus pakainya bahasa Inggris atau bahasa Italia? Bahasa Inggris kan? Kalau kalau program Erasmus sih semua bahasa Inggris ya. Cuman kalau Oke. keseharian kan pakai bahasa Italia. Kalau keseharian kalau mau beli sesuatu atau mau ngeprint atau bukan ngeprint ya, mau ke toko mau beli apa gitu kan mesti pakai bahasa Italia kan. Kamu mungkin mereka pakai bahasa Inggris. Terus gimana caramu dulu berkomunikasi atau belajar bahasa Italia atau beberapa bahasa negara di sana? Em, Cara belajar bahasa Italia aku dulu sih dapat ini sih dapat kuliah dari Erasmus sih kalau bahasa Italia itu. Dan aku dulu di tempat flatku dulu kan juga tetangga sebelah kan juga semua orang Italia asli. Jadi ya apa ya bisa ini sih bisa latihan gitu Oke. Kalau dari sisi preparation, mungkin ada hal lagi yang mau di-share, Mi? untuk Untuk persiapan sampai kamu bisa lolos Erasmus sama dulu sampai bisa kerja di UK, dari sisi persiapannya apa yang mau dibahas? Erasmus dulu deh, yang jangan kerja dulu. dokumen sih kalau Erasmus kan nggak ada wawancara. Jadi Hmm. dokumennya sih yang ini yang apa yang harus diperkuat kan nggak ada wawancara. Jadi diperkuat itu dokumen motivation letter terus CV Hmm. itu sih yang perlu. Kalau bahasa itu nggak terlalu gimana-gimana sih kalau bahasa kalau Erasmus ya. Asal dia memenuhi masuk persyaratan gitu atau memenuhi persyaratan nggak masalah. Oke. Coba kamu cerita lebih banyak tentang Erasmus Mundus, Mi. Erasmus itu kan program dari didanai oleh Uni Eropa dan Mhm. dan programnya sendiri untuk S2 ya joint master itu kan banyak tuh Hmm. ini ya apa namanya programnya kan banyak banget. Ada yang computer science, ada yang teknik, ada yang mungkin politik, terus ada yang matematika, ada yang kimia, fisika gitu kan. Semua itu banyak gitu tergantung jurusannya. Nah, setiap program ini dia punya koordinator. Nah, yang menyeleksi itu setiap koordinator ini yang menyeleksi Hmm. Erasmus. Nah, dan seleksinya pun hanya dokumen, nggak ada wawancara segala macam, nggak ada dokumen aja. Cuman apa ya cuman ini sih cuman saingannya kan satu dunia kalau Erasmus jadi saingannya dari semua negara dari semua dunia terus disaring habis itu nanti dikasih list itu siapa yang lolos gitu habis itu nanti dikasih pengarahan ya kalau di dulu tuh di Jakarta ya pengarah kayak pembekalan sebelum keberangkatan itu terus sama visa. Nanti visa itu kita apply di negara pertama kita datang kalau dulu di Itali. Nah, terus Hmm. setelah kita datang di Itali, itu pun semua dokumen-dokumen kayak misalnya izin tinggal, bank, akun atau segala macam itu semua udah beres, udah ibaratnya udah apa ya? Udah tinggal bawa badan aja gitu. Kalau Erasmus. Hmm. Dan tempat flatnya itu pun beda dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tempat flatnya itu bukan flat yang campur sama mahasiswa lokal atau mahasiswa yang lain. Jadi kalau Erasmus itu bangunannya itu sendiri, itunya sendiri, semua sendiri. Jadi lebih eksklusif. Kalau aku dulu sih flat bukan flat ya, bukan flat atau apartemen, tapi lebih ke rumah kalau aku dulu Erasmus yang di Itali itu lebih ke rumah. Saya dikasih rumah gitu, kayak rumah gitu. Kasih kunci sama rumahnya. Jadi rumah itu kita tinggalin gitu. Jadi bebas kita mau ngapain di dalam juga bebas. Oke. Terus kalau masalah perkuliahan yang berat itu kan di Erasmus kan bukan masalah ngurus-ngurus itu kan. Kalau ngurus dokumentasi segala macam itu kan diurus sama staff Erasmus. Kita kita cuma Hmm. tinggal tangan-tangan aja. Yang berat itu perkuliahan sebenarnya. Karena dulu aku baru pertama datang itu 36 SKS saat itu dulu itu.
36 SKS, terus semester kedua itu 39 SKS. Jadi ngebutnya itu memang 2 kali lipat gitu loh. Jadi memang double degree itu memang ya kayak kita kuliah di 2 univ tapi dirangkep atau dipadatkan jadi 2 tahun, itu aja sih. Beratnya di situ. Yang lain sih masalah biaya dan segala macam itu nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung diklik di kolom komentar, nanti kita coba sharingkan sekalian di sini ya. Terus abis itu kalau kita ngebahas tentang Erasmus Mundus, atau kita coba ngebahas hal yang lainnya. Waktu itu bagaimanapun juga untuk setiap para scholarship hunters itu kan pasti mencoba sekian banyak scholarships ya. Kalau kamu pengalamanmu dulu gimana, Mi? Atau cuman fokus di Erasmus aja waktu itu? Kalau aku dulu sih, pertama aku dulu paling mengharapkan LPDP dulu pertama. Cuman gagal. Terus setelah LPDP pengumuman, terus pengumuman AS gagal juga. Jadi dari situ kayak sadar diri aja, oh kayaknya nih aku nggak bisa pilih-pilih gitu. Jadi harus nyoba semua kesempatan. Dan jadi dari situ akhirnya aku bikin list semua beasiswa apa yang buka di seluruh dunia, bukanya kapan, beasiswanya dari perusahaan kah, atau dari badan kah, atau dari lembaga, atau dari pemerintah. Jadi semua aku list dan aku apply semuanya. Jadi dulu totalnya kan 17 beasiswa, yang aku dapat itu 3 termasuk yang ini. Begitu. Kalau Oke, pengalamanku pribadi sih. Jadi oke. nyoba semua kalau gitu. Yang sempat diterima apa aja yang sempat lolos? Yang ini Erasmus ini, terus satunya lagi tuh yang di Hungaria, Mhm. terus satunya lagi di Thailand. Oke.